Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sifa Salsabila Azhara, NPM 0024. Di sini saya akan mereview materi tentang morfologi. Yang pertama ada pengertian morfologi. Apa sih morfologi itu? Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya. Sedangkan morfem itu sendiri adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Berikutnya ada jenis-jenis morfem. Morfem yang pertama yaitu morfem bebas, yang kedua ada morfem terikat, yang ketiga morfem gramatikal. Yang keempat ada morfem leksikal, yang kelima morfem segmental, yang keenam morfem suprasegmental. Yang ketujuh ada morfem terbagi, yang kedelapan morfem terikat atau afiks, yang kesembilan morfem unik. Selanjutnya ada proses morfologis. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah penggabung akar kata atau pokok kata dengan afiks. Afiks merupakan bentuk terikat apabila ditambahkan pada kata dasar yang mengubah makna gramatikal atau bentuk morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan. Berikut adalah tabel 5 macam afiksasi. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi adalah perulangan bentuk atas suatu bentuk dasar seperti kata rumah-rumah, tetamu, bolak-balik, dan sebagainya. Macam-macam kata ulang. 1. Pengulangan keseluruhan merupakan pengulangan kata dasar tanpa penambahan apapun. Yang kedua yaitu pengulangan sebagian atau parsial, merupakan pengulangan sebagai bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. Yang ketiga, pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi, merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. Yang keempat, pengulangan berimbuhan, yaitu pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua, maupun keduanya. Yang kelima, pengulangan semu, yaitu kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Alasan lain mengapa dikatakan reduplikasi semu, karena bentuk tersebut tidak bermakna banyak atau bervariasi dan suatu kegiatan yang berulang-ulang. Selanjutnya yaitu perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimasukkan sebagai pembentuk kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri. Perubahan intern umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata. Berikutnya adalah suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Perubahan bentuk secara suplesi kata tidak mempersoalkan kuantitas melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. Kemudian yaitu proses permajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata ini berbeda pula dengan frasa sehingga harus benar-benar diperhatikan. Berikutnya yaitu ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama, tidak bisa disisipi. Ketika gabungan kata tadi dapat disisipi tanpa mengubah maknanya, artinya gabungan kata tersebut adalah frasa. Yang kedua, tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing kata. Yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Artinya posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Yang keempat, tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kemudian perbedaan kata majemuk dan frasa. Sebenarnya keduanya sama-sama sebuah kata. Kalau kita ikuti konsep yang diajukan para tata bahasawan tradisional yang melihat kata ini sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna, maka bedanya dengan frasa adalah bahwa frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Di bawah ini adalah contoh perbedaan kata majemuk dan frasa. Kemudian adalah macam-macam kata majemuk. Yang pertama, endosentris atributif. Yang kedua, endosentris koordinatif.
Dan yang ketiga, eksosentris. Tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsur bisa ditulis dengan dua cara, yaitu dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara, jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung, disebut kata majemuk senyawa. Makna kata majemuk. Kata majemuk dapat dibedakan berdasarkan makna yang dihasilkan oleh gabungan kata tersebut. Adapun beberapa bentuk kata majemuk berdasarkan maknanya. Yang pertama ada idiom, kata bermakna baru dengan arti yang melenceng dari makna kata-kata dasar pembentukannya. Contoh, harga diri, matahari, mata batin, dan terang bulan. Yang kedua ada semi-idiom, makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asal dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi, makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit mengubah artinya. Contoh, rumah sakit, rumah singgah, buku tulis, bulan sabit, dan buku catatan. Sekian review materi tentang morfologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.